Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, waktu saya duduk di sini, ada satu pesan Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa GPDI BCC Tuminting ini akan membawa kepada satu kegerakan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kalau pernah naik pesawat mengalami yang namanya delay itu kan ada masalah. Ya mungkin Bapak Ibu melihat perjalanan pelayanan ini sepertinya lagi mengalami delay. Nah, Tuhan memperbaiki hal-hal yang jadi masalah. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah kegerakan, Tuhan gak akan tunggu lagi. Amin. Nah, saya juga melihat demikian, bahwa terkadang di dalam pelayanan kita seperti mengalami sebuah delay. Nah, Tuhan sebetulnya sedang memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam pelayanan. Bisa saja gesekan, pemahaman, penafsiran. Kenapa? Karena Tuhan membawa kita untuk masuk ke dalam sebuah kairos Tuhan yang tidak lagi memperbaiki masalah-masalah. Amin. Waktu Tuhan bilang kepada Musa, kamu akan keluar, ya kan? Terjadi sebuah delay. Delaynya di mana? Musa bilang begini, saya tidak pintar ngomong. Itu delay. Ya. Tapi Tuhan bilang, kamu bicara saja, kerahkan saja mulut, ya, saya yang akan bicara kepada Firaun. Jadi kalau waktu nanti Tuhan akan bawa ini, saya nggak tahu BCC Tuminting sampai kapan, tapi itu suara yang sangat kuat yang Tuhan ingin sampaikan. Oh, dia akan membawa kepada sebuah kegerakan yang luar biasa. Mungkin hari ini ruangannya masih di sini, tapi saya amat yakin akan menjadi besar. Tuhan akan memperlebar tempat ini sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak ada yang tepuk tangan. Saudara, ini sebuah perkataan profetik. Ya, selalu saya mendapatkan ini, tapi waktu saya duduk dan saya merasakan, saya datang lebih dulu karena saya bilang sama Ibu Gembala, Pak Gembala, kayaknya saya sudah lupa jalan. Dan memang hampir lupa karena sudah banyak perbaikan-perbaikan. Dan puji Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus saya masih punya ingatan yang tajam. Karena saya bilang inilah BCC. Makanya tadi pas saya mampir mau beli pulsa data, tiba-tiba handphone saya error, tidak bisa. Karena Tuhan lagi melatih supaya saya lebih peka. Di mana sih itu BCC Tuminting? Karena saya bisa ketemu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya khotbah tidak lama. Buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Kita akan baca secara berbalas-balas. Judulnya adalah perkawinan di Kana. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Bapak Ibu nanti membaca ayat 2 dan seterusnya. Demikian kata firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tahu bahwa ini apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Bapak Ibu butuhkan di tempat ini. Kita sedang melewati sebuah masa yang sulit, dan ini yang disebut masa inflasi, kelaparan. Kita bisa melihat di mana-mana masyarakat sedang ngamuk. Kenapa? Karena terjadi sebuah bencana. Tadi seperti yang saya bilang, pesan Tuhan tadi. Ini adalah sebuah delay. Tuhan sedang memperbaiki. Di dalam ayat ini kalau Bapak Ibu perhatikan dikatakan mempelai laki-laki. Siapa Tuhan sedang bicara? Bapak Ibu dan saya adalah mempelai Kristus yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam sebuah zaman yang baru. Sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak perlu harus bingung. Kenapa? Kita percaya janji Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam semesta. Sebagai anak Tuhan kita tidak perlu harus bingung, takut. Tuhan sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam satu zaman yang baru, dan Tuhan memperbaiki kita di sini. Justru di sinilah Bapak Ibu kita belajar menggunakan sebuah kesempatan ini semakin erat dengan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan baru pertama kali Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana. Dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan menyembuhkan orang, bukan memberi makan, tapi apa? Mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu, kalau hari ini saya tanya, pernahkah Bapak Ibu mengalami mujizat seperti apa yang Yesus lakukan? Kenapa harus anggur? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus anggur? Bapak Ibu, anggur bicara bukan sesuatu yang membuat Bapak Ibu mabuk. Ingat Yohanes 15 ayat 1 dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Mabuk anggur yang banyak orang panik, membuat mabuk, hilang kesadaran, ngomong sembarangan. Bukan. Anggur yang Yesus lakukan mengubah air menjadi anggur. Karena semuanya bersimbol, semuanya berbicara merujuk kepada pribadi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kronologis daripada mujizat ini sebetulnya di mana? Dikatakan di dalam ayat 1 dan 2. Dan pada hari ketiga pada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini adalah sebuah kronologis di mana terjadi mujizat. Dikatakan pertama ada ibu Yesus di situ. Tidak dijelaskan siapa yang menikah, namanya siapa, keluarga siapa. Seperti kalau Bapak Ibu kita di Sulawesi Utara selalu dapat undangan. Saya hari ini dapat undangan. Ya, setelah dari sini saya dapat undangan menghadiri sebuah perkawinan ponakan saya. Dan ditulis namanya siapa, tempatnya di mana, alamatnya di mana, detail. Tapi di sini tidak dijelaskan. Menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang mengundang Yesus? Apakah yang menikah atau ibu Yesus? Karena di sini dijelaskan hanya ada ibu Yesus dan Yesus dan murid-muridnya diundang. Artinya mukjizat akan terjadi di dalam hidup kita ketika ada Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu mungkin hari ini bertanya, apa sih mukjizat? Mukjizat adalah perbuatan yang besar, yang luar biasa, yang sifatnya supranatural, hanya dilakukan oleh Allah itu sendiri. Haleluya. Saudara, kalau cuma lihat orang lumpuh, orang buta, itu bisa saja iblis lakukan. Tapi yang iblis nggak bisa lakukan, selain anggur, air diubah menjadi anggur,
orang mati dibangkitkan. Pernah ada seorang pesulap terkenal di Indonesia, ya, dia coba 6 jam ada di bawah perut bumi, tapi ditopang dengan oksigen. Tapi Alkitab bilang Yesus, dia ada di bawah perut bumi selama 3 hari 3 malam. Dia nggak ditopang oleh oksigen, tapi justru di bawah dia memberitakan Injil kepada mereka yang sudah mati, kepada orang-orang yang sudah mati sehingga memperoleh kebangkitan. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi mujizat akan terjadi yang pertama, Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Ibu Yesus yang dimaksud di sini disetarakan dengan hamba Tuhan. Karena Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hubungan Ibu Yesus dengan yang nikah ini begitu erat. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hubungan gembala dengan jemaat itu begitu erat. Jadi gembala itu tidak mudah. Karena seorang gembala dia akan menampung stresnya jemaat, depresinya jemaat. Betul? Siapa sih Pak gembala ini? Berapa banyak Bapak Ibu cerita, Pak, angsuran saya menunggak Pak. Pak, saya sakit Pak. Pak. Kalau bukan ada Yesus dalam kehidupan gembala Bapak Ibu, dia tidak akan bisa menampung setiap derita, setiap pergumulan yang Bapak Ibu ceritakan kepada dia. Dia mampu, dia kuat karena Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, terkadang kita suami-suami lihat kalau istri lagi bilang, Pak, habis minyak goreng, habis beras, kita stres. Kita akan bilang, istri apa kok jadi cerewet, jadi ngomel. Sebenarnya dia bukan cerewet. Waktu saya dipanggil Tuhan umur 16 tahun, saya bilang, Tuhan tidak salah ini. Hidup saya bobrok. Hidup saya merancangkan bunuh pendeta. Bagaimana Tuhan bisa mengubah saya? Saya berkali-kali lari untuk tidak bisa sekolah Alkitab. Saya lari, Pak Ajib terus masukin ke AB supaya saya nggak lari. Tetap saya lari. Tapi pada suatu waktu Tuhan izinkan sebuah masalah dan itu mengurung hidup saya. Saya tidak bisa lari, kiri kanan tidak bisa. Dan di situ saya melihat ke atas. Saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Pakai saya. Saya menyerah. Saya angkat tangan. Tuhan pakai saya. Saya serahkan hidup saya. Mulai saya memberitakan itu. Mujizat pertama yang Bapak Ibu harus ingat adalah apa? Sebuah undangan ilahi yang datang dari gembala. Saudara, hari ini kita sudah punya grup. Mungkin diingatkan gembala, ayo datang. Mungkin saudara, Bapak Ibu hanya abaikan. Bapak Ibu mungkin nonton media sosial yang lain. Tapi ajakan seorang gembala, bukankah itu adalah sebuah kerinduan Tuhan? Karena di rumah Tuhan kita akan mengalami mujizat. Amin. Pastikan jemaat di situ meeting, masuk di gereja ini pulang dapat berkat. Ya. Datang dengan keadaan lemah, pulang dengan kuat. Datang dengan sakit penyakit, pulang sehat. Cerita sama Tuhan, saya ketemu Tuhan. Karena banyak orang gereja masuk ke gereja juga tidak ketemu Tuhan. Bapak Ibu, menjadi sebuah alasan kenapa sih kita harus bernyanyi menyembah Tuhan. Dan ini dipertanyakan oleh banyak orang di media sosial. Banyak sebagian orang Kristen yang saya tahu, mereka bilang kita melayani Tuhan adalah membalas segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, satu titik nafas kita nggak bisa balas. Satu titik cahaya yang ada di mata hilang, kita tidak bisa gantikan. Tapi kenapa kita harus melayani, memuji Tuhan? Alasan kita melayani, memuji Tuhan bukan sebagai upaya supaya kita membalas kebaikan, sebagai bukti bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sebagai bukti kita sudah dimenangkan, sudah disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, dan itulah mujizat. Amin. Karena pada waktu Bapak Ibu melayani, dia mengagungkan dia. Dia turun dan melayani kita, bukan kita melayani dia. Pada waktu Bapak Ibu menyanyikan lagu, ku berikan
semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Bapak Ibu ingat ada seorang wanita janda miskin. Alkitab bilang semua orang berdiri di peti persembahan. Semua orang buka cek. Ada yang kasih miliar, ada yang masih kasih triliun. Mereka taruh semua. Tapi ada seorang wanita janda, dia punya satu koin, nilainya 2 peser. Dia ambil, dia maju ke depan, dan dia isi di peti. Bunyi klok. Tuhan Yesus bilang begini sama murid-murid, dari semua tadi memberi, siapa yang paling banyak? Kalau hari ini pertanyaan kepada Bapak Ibu Gembala, siapa yang paling besar? Kalau murid-muridnya bilang begini, tentu yang memberi yang paling banyak. Tuhan bilang bukan. Justru wanita yang memberi 2 peser, pemberian dia yang terbaik. Dia bukan memberi dari kelimpahan, tapi dari seluruh hidup. Artinya apa? Persembahan yang Tuhan inginkan bukan harta. Karena harta yang Bapak Ibu miliki itu dari Tuhan. Tapi persembahan sejati yang Tuhan inginkan adalah hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu serahkan seluruh hidup ini, maka Bapak Ibu tidak akan merasa hitung-hitungan sama Tuhan waktu memberi di rumah Tuhan. Amin. Karena banyak sekali pengajaran hari-hari ini bilang, oh tidak boleh beli berpuluhan karena itu Taurat. Oh tidak boleh beli buah sulung karena itu Taurat. Yesus mengkhotbahkan apa yang difirmankan dalam Taurat. Yesus mengkhotbahkan apa yang difirmankan di dalam apa kitab nabi-nabi. Dan itu adalah sebuah bayangan yang menceritakan tentang pengenapan daripada Yesus. Yesus yang